share. Nah, jadi nanti kalau ada pertanyaan pas lagi praktek gimana dong Bu Siva? Bisa gunakan kolom chat ya seperti biasa. Nanti Bu Siva akan baca-baca dan akan jawab langsung ya. Oke, siapa tadi yang bocor suaranya? Oke, Raden. Iya. Ya, halo Raden. Sip. Ya. Yuk, kawan murid kita lanjut ya Raden ya. Yo, stop. Iya, ternyata kan Alicia belum install itu ya, tidak login tapi install ya, diinstal dulu Alicia, baru bisa gunakan. Oke. Terima kasih Nadine. Get well soon. Ya, mudah-mudahan ya. Nggak pengen jadi sakit sih sebenarnya, ini tiba-tiba aja suaranya suka tahu-tahu serak. Ya, sama-sama Alicia. Oke, untuk kolom chat, jadi kawan murid silakan aktif aja di kolom chat ya. Itu juga hanya Pak Bu Siva aja kok, jadi nggak perlu malu-malu kalau mau tanya-tanya. Ada apa, L, untuk Fitri apa itu ya? Sebentar ya kawan murid ya. Itu link Bitly-nya salah. L, coba diperhatikan lagi. Link Bitly-nya salah ya. Oke. Sip ya kawan murid ya. Untuk kesepakatan belajar yang terakhir, nah ini udah tahu nih. Tadi Alia juga udah langsung bilang udah nonton videonya. Ya, jadi kawan murid selalu perhatikan di setiap topik itu akan ada base-nya ya. Awalnya itu akan ada 3 nih. Nah, kalau setelah live nanti biasanya suka ada rekaman. Nah, biasanya ada 3 aktivitas. Aktivitas yang pertama itu di LMS ada bahan pembelajaran. Nah, bahan pembelajaran yang perlu kawan murid lihat berarti bahan pembelajaran 8 ya. Sebelum akhirnya kawan murid ikut live Zoom. Jadi, harusnya sudah dibuka dulu tuh bahan pembelajaran 8. Ya, di sana ada fun sheet yang kawan murid harus kerjakan. Nah, kerjakannya itu adalah menyaksikan video. Biasanya ada link videonya. Nah, dari link video itu kawan murid ikutin prakteknya. Kalau sudah ikutin prakteknya, kawan murid silakan upload ke Padlet ya. Di screenshot aja hasil praktisnya. Oke, kita lanjut ya kawan murid ya untuk pertemuan kita hari ini. Iya, benar L. Nah, kalau misalnya nggak mau diketik linknya, L bisa scan barcode-nya tuh kalau mau lihat videonya ya. Oke, kita lanjut ya kawan murid. Nah, ini nggak ada yang bisa diklik ya kawan murid. Kalau di LMS pun ini juga nggak bersifat kasih link kemana-mana ya. Jadi ini untuk kawan murid lihat di LMS ada aktivitas bahan pembelajaran 8. Jadi kawan murid buka. Itu fun sheet-nya, Al. Dibaca coba cara mengerjakannya. Ya, dibaca dulu ya. Oke. Sip. Oke, Arvin keren. Siapa jadi yang belum melihat videonya? Kayaknya El masih kebingungan. Dibaca ya, kawan murid di fun sheet itu dibaca cara mengerjakannya seperti apa, dibaca dulu ya. Pasti bingung kalau langsung lihat link, ini apa sih, ini link apa? Nggak ngerti nanti. Oke, dibaca ya. Diurut gitu, kalau baca dari atas dulu ya, kawan murid jangan tiba-tiba dari bawah atau dari belakang. Coba dilihat ya, hati-hati. Ya, hari ini kita akan praktik membuat vector shape ya. Kalau murid kita mulai berkenalan dengan si vektor ya, vektor, bentuk vektor itu ya. Kalau kawan murid biasanya gambar-gambar di drawing apps kayak IBSpain, Medibank dan yang lain-lain, itu namanya bitmap ya kawan murid. Jadi gambarnya freehand. Nah, di vektor juga kita bisa pakai freehand ya, kayak gambar pakai tangan gitu aja gitu, bebas, gambar bebas ya. Tapi kalau di vektor ini kita juga ada yang namanya vector shape. Jadi kita kalau gambar nggak hanya menggunakan freehand, tapi kita bisa menggunakan bentuk-bentuk vektor dan bisa menggunakan hanya dengan mouse gitu ya. Jadi membantu sekali buat kawan murid yang mungkin tidak terbiasa menggambar. Nah, ini jadi pilihan ya. Oke, kita lanjut ke vector shape. Selain itu ada juga group shape. Nah, kalau nggak cukup waktunya, tenang aja ya kawan muridnya. Nanti kalau kita nggak cukup membahas group shape dan compound shape, kawan murid bisa lihat di video pembelajaran yang nanti akan Bu Siva share juga linknya di grup. Ya, karena ini udah sesi terakhir, jadi Bu Siva akan kasih link untuk belajarin
ini semua nih, vector shape, group shape, sama compound shape ya, versi lebih rapihnya lagi lah. Kalau di sini kan mungkin ada pertanyaan, lalu Bu Siva akan menjawab gitu ya. Nanti kawan murid mungkin terdistraksi dengan jawaban-jawaban Bu Siva untuk kawan murid yang lain. Nah, nanti di video pembelajaran yang linknya akan Bu Siva kasih, itu lebih mudah untuk dipelajarinya. Oke, kalau begitu kita langsung aja praktis. Siap ya, kawan murid ya? Sudah siap? Kita langsung praktis? Boleh kasih reaction jempolnya kalau udah siap? Oke, mantap langsung, karena langsung pakai jempolnya aja langsung. Oke, Nadine siap juga, mantap. Siapa lagi yang udah siap nih? Oke, Raya juga udah siap. Buka dulu dong software ya kalau udah siap ya. Oke, Chloe juga udah siap. Oke, Alessia udah siap katanya. Bener nih, udah diinstal. Kalau udah diinstal langsung dibuka aja. Oke, dibuka software-nya. Masing-masing menggunakan Adobe Illustrator atau Inkscape, silakan dibuka. Boleh kabarin Bu Siva siapa yang pakai Adobe Illustrator di sini? Boleh Safira. Diatur aja ya. Siap, boleh ya. Boleh Jaden, tenang aja. Kita baru mulai kok. Buka aja dulu software ya, kawan murid silakan. Siapa di sini yang pakai Adobe Illustrator? Tadi Bu Siva tanya sih, belum ada yang jawab nih. Malah yang lain. Siapa nih yang pakai Adobe Illustrator? Bu Siva maaf ya, nanya lagi ya, takut lupa gitu siapa yang pakai AI. Perasaan ada yang pakai AI gitu ya, ada yang pakai Inkscape, takut ketukar. Boleh dikabarin lagi yang pakai AI siapa ya? Oke, Safira pakai Inkscape. Yang pakai AI siapa nih? Adobe Illustrator. Oke, Mikaela, sip. Dewisan juga pakai AI ya. Siap. Berarti lumayan banyak yang pakai AI ya. Oke, siap ya. Kita mulai ya, kawan murid. Nah, kita akan buat karakter dengan berbagai ekspresi. Tapi sebenarnya nanti kalau praktisnya nih, kawan murid kita cuman akan praktekkan secara bersama, itu satu ekspresi aja. Sisanya kawan murid akan kerjakan secara mandiri ya. Baru nanti di-upload. Kalau udah selesai, di-upload nih screenshotnya kayak gini. Hasil kawan murid ya, tentunya dengan workspace software masing-masing gitu ya. Jadi nggak perlu diekspor. Di screenshot aja workspace-nya, termasuk dengan karakter-karakternya nanti kalau udah jadi. Oke, kita praktekin satu bareng-bareng ya. Sip, buka dulu software-nya. Bu Siva akan berganti share screen-nya ke Adobe Illustrator dulu ya, kawan murid ya. Secara bergantian biasa Bu Siva akan praktekkan. Nah, kalau sudah, ini boleh langsung dibuat. Kalau kawan murid yang ada yang menggunakan Inkscape udah ngerti banget nih cara buat dokumen ya. Kan udah ada juga di video pembelajaran yang pertama ya tentang tampilan. Nah, kawan murid boleh langsung buat ya yang di Inkscape sama di Adobe Illustrator, yaitu dokumen dengan ukuran 1080 kali 1080 pixel. Nih, Bu Siva tulis ya di sini ya. 1080 kali 1080 pixel. Kalau yang pakai Adobe Illustrator, jangan lupa color mode-nya dibuat jadi RGB. Ya. Lalu raster effect-nya boleh gunakan 150 sampai 300 boleh ya. Ini Bu Siva pakai yang 150 aja. Misalnya ya, boleh juga pakai berapapun rasternya, terserah kawan murid. Sekuatnya device-nya ya. Kadang kalau resolusi kan tergantung ya, akan efek ke kinerja device. Nah, itu kelemahan dari bitmap ya kawan murid. Jadi karena kita buatnya lagi bitmap nih, tapi pakai software vector. Nah, kita coba ya. Nih caranya ya kawan murid, kalau di Adobe Illustrator kita bisa Ctrl N aja untuk buat dokumen baru, atau ke menu file lalu new ya, dan klik. Nah, kalau sudah kawan murid, maaf ya Bu Siva nggak lihat kolom chat dulu ya, nanti Bu Siva akan lihat kolom chat. Oke, Bu Siva close dulu ya karena rumit kelihatan di sini. Oke, nah di sini Bu Siva ada recentnya nih, udah pernah buat yang 1080 kali 1080 pixel. Tapi kalau kawan murid baru mau buat, coba ke preset mobile di atas. Ini ada beberapa preset ya di atas ini ya kawan murid ya. Oke, kalau sudah, diklik yang mobile. Nah, di mobile sini, view all presets. Memang nggak ada yang langsung 1080 kali 1080 pixel kawan murid kalau di Adobe Illustrator. Nah,
Gimana caranya kita cari yang mendekat. Nah, di sini ada 1080 kali 1920. Ini boleh dipakai ya, diklik aja dulu. Nah, kalau di Inkscape, kawan murid bisa cari preset sosial, lalu cari Instagram Square. Boleh langsung aja. Itu lebih gampang. Di Inkscape lagi lebih gampang nih soal buat dokumen barunya. Oke, kalau di Adobe Illustrator kita perlu melakukan sedikit pengaturan ya. Namanya boleh langsung diganti, misalnya basic karakter, basic shapes ya. Vector shapes untuk praktik kita hari ini. Nah, ukurannya kita perlu ganti yang 1920 ini karena kita mau bikin yang kotak artboardnya, jadi ini diganti ke 1080 juga. Untuk satuannya biarkan pixels karena kita lagi mau buat untuk kebutuhan digital ya, biarkan pixel ya satuannya. Kalau untuk cetak biasanya milimeter atau sentimeter. Nah, sekarang ini pakai yang pixel. Oke. Orientationnya biarin, nggak usah diapa-apain, nggak bisa juga karena dia ukurannya 1:1 rasionya. Jadi biarin aja ya, nggak perlu dipikirin orientationnya. Nah, artboardnya juga biarin 1 aja. Bleed tidak perlu disetting color modenya. Nah, color modenya biarkan di RGB. Biasanya udah otomatis karena kita pakai preset yang mobile. Kalau kita pakai preset yang print, biasanya color modenya otomatis CMYK. Raster effect-nya, nah ini yang tadi Bu Siva bilang, terserah kawan murid mau pakai yang mana ya. Di sini Bu Siva pakai yang 150 aja. Kalau sudah, PPI ya kalau di sini ya kawan murid. Kita create. Oke, silakan kawan murid buat dulu. Dan untuk kawan murid yang di Inkscape, di sini Bu Siva mau berganti dulu ke Inkscape. Siap ya? Oh, oke, mantap. Semangat, semangat. Ada semangat banget ya. Wait, kawan murid. Ini ternyata Inkscape Bu Siva tadi masih terbuka dokumen yang lama. Oke, kita beralih dulu ke Inkscape. Bu Siva ganti share screen-nya ya. Mana nih Inkscape-nya? Oke, ternyata belum. Oke, di homepage Inkscape yang tadi Bu Siva bilang pakai preset sosial ya. Kalau murid pakai preset sosial yang ada di sini. Oh, ini presetnya di sebelah kiri ya. Kalau tadi di Adobe Illustrator kan di atas ya, kawan murid ya. Kalau di Inkscape di kiri. Nah, kawan murid pilih yang sosial. Kalau sudah, ya, kawan murid scroll down di sini ada Instagram Square. Nah, ini dia nih. Oke, jadi 1080 kali 1080 pixel itu adalah ukuran untuk Instagram, feed Instagram yang kotak ya, kawan murid ya. Yang awal banget kan sekarang Instagram bisa yang agak portrait gitu ya, nggak kotak gitu. Nah, ini keluar ya, udah jadi soalnya dokumennya udah jadi. Nah, oke, persegi kan di sini. Oke, udah ya, siap, mantap. Kalau gitu Bu Siva kembali dulu ke Adobe Illustrator ya. Kita lihat dulu di Adobe Illustrator. Teman-teman juga kalau di Inkscape mau langsung praktekin nggak apa-apa karena masih mirip-mirip nih caranya ya. Kalau masih sama-sama aja, tools yang digunakan juga sama, caranya juga masih sama. Cuman perbedaannya biasanya di shortcutnya aja atau pintasan keyboardnya yang beda. Oke, sip ya. Tapi sebelumnya Bu Siva lihat dulu nih ada yang Oke, Jaden. Ya, kita langsung ya kawan murid ya, kita praktesin aja. Jadi kita akan berkenalan dengan vector shapes di Adobe Illustrator dan Inkscape. Ada beberapa vector shapes yang bisa kita gunakan untuk membuat bentuk di Adobe Illustrator dan Inkscape. Vector shapes tool itu ada rectangle, ya. Kalau di Adobe Illustrator kawan murid coba cari ikonnya yang kayak persegi panjang. Nah, ini rectangle. Kalau diklik kanan, dia akan muncul yang lainnya. Ada rectangle tool, ellipse tool, polygon tool, star tool, dan line segment tool. Yang kita akan pelajari hari ini rectangle tool sama ellipse tool aja. Nah, kalau di kawan murid di Inkscape, boleh cari juga rectangle tool sama ellipse toolnya. Oke, selain itu, kita akan nanti berkenalan dengan pen tool juga ya, kawan murid ya, sedikit tentang pen toolnya. Nah, di Inkscape juga sama.
Kalau nggak salah namanya masih sama, masih sama, cuman beda shortcutnya aja. Ya shortcutnya itu macam-macam. Yang di sini misalnya di sana beda gitu. Kayak kalau nggak salah di Inkscape itu rectangle itu R. Ya, coba. Oke, kita aktifin dulu rectangle tool-nya. Nah, kita mau bikin persegi ya, persegi itu kan berarti 1:1 ya kalau murid sama sisi. Nah, kalau buat persegi di Adobe Illustrator itu sebenarnya gampang. Klik and drag aja seperti ini. Di Inkscape juga sama. Ini mungkin nggak kelihatan ya. Coba Bu Siva ganti warnanya yang lain. Aduh, sakit mata ya kalau warna itu. Karena yang adem apa ya? Ini aja dulu deh. Oke, ya. Ini udah jadi persegi ya. Jadi klik and drag aja. Cara buat persegi dengan rectangle tool itu klik and drag. Nah, pertanyaannya, ini kan persegi panjang. Yang kita mau bikin itu persegi aja. Nah, persegi aja tuh maksudnya ya kotak ya, kawan murid ya. Kita coba buat kotak gimana nih? Bisa dengan klik and drag, tapi kita menekan tombol shift, kawan murid. Tombol shift-nya ditekan tahan, lalu klik and drag seperti ini. Oke. Nah, kalau di Inkscape itu bukan shift. Bukan shift. Coba cari tahu apa. Sambil nunggu Bu Siva. Gimana caranya bikin persegi yang presisi gitu ya, maksudnya kotak, tapi bukan shift ya, nekannya itu bukan pakai tombol shift. Kalau di Inkscape pakai apa? Coba ada yang tahu nggak, kawan murid? Ya. Selain dengan klik and drag, ada cara lain membuat persegi di Adobe Illustrator, yaitu dengan input langsung ukuran yang kita inginkan. Nah, pakai rectangle tool, lalu kita klik di artboard misalnya. Nah, kawan murid bisa ganti ukurannya jadi di sini Bu Siva coba 300 kali 300 deh. Ya, ingat persegi ya kawan murid. Nah, udah jadi nih. Oke. Di sini langsung aja Bu Siva ganti warnanya jadi warna orange. Orange ya, jingga ya. Ya orange yang muda tuh kawan murid, yang paling muda kalau di swatches. Kalau gitu stroke-nya Bu Siva mau hilangin ya, mau none. Nah, ini kita aktifin dulu stroke-nya di indikator fill and stroke ini, lalu kita none di sini. Oke, udah jadi cuman ada fill aja ya, bukan ada stroke-nya. Oke, kalau sudah, kita beralih dulu ke, boleh kawan murid coba-coba dulu gimana caranya buat dia jadi kayak gini. Nih, tuh melengkung. Boleh ya, coba-coba deh. Coba-coba dulu ya. Coba Bu Siva ke Inkscape dulu. Nah, cara di Inkscape itu, oke, cara di Inkscape itu sama. Pakai rectangle tool, shortcut itu R ya. Nah, bisa klik and drag seperti ini. Itu ya, kawan murid ya, bisa, tetap bisa menggunakan klik and drag. Kok ini tapi udah ada roundednya. Kita nolin dulu. Oke. Coba ya, ulang. Kita ulang pakai rectangle-nya, klik and drag seperti ini. Atau kalau kawan murid mau langsung jadi persegi, itu tekan tombol kontrol dulu kawan murid. Sebelum klik and drag, tekan tombol kontrolnya, terus ditahan. Kontrol di bawah, di keyboard ya. Lalu ditahan, CTRL ya. Nah, lalu kawan murid klik and drag seperti ini, jadi persegi ya. Oke, sudah kawan murid? Sudah jadi persegi ya? Udah. Nah, bisa nggak kalau di Inkscape itu bikin perseginya, langsung kita input kayak cara kedua di Adobe Illustrator tadi? Jawabannya nggak bisa, kawan murid ya. Tapi kita bisa edit ukurannya biar akurat. Nah, caranya gimana? Dari persegi yang ini ya, dengan masih aktif rectangle tool-nya, ya, jadi tadi kita seleksi nih, kotaknya masih aktif nih rectangle tool-nya. Nah, di bagian atas kawan murid bisa ganti jadi sesuai yang kita butuhkan. Oke. Ada W sama H-nya diganti ya di atas ya kawan murid ya. Oke, di sini Bu Siva ganti warnanya dulu ya. Jadi warna fill-nya warna orange, stroke-nya nggak perlu pakai stroke. Oke. Kita none aja stroke-nya. Sip. Nah, boleh kawan murid juga di Inkscape gimana caranya biar dia melengkung ya sudut-sudutnya. Bu Siva kembali dulu ke Adobe Illustrator. Tapi sebelumnya Bu Siva coba cek-cek kolom chat dulu ya.
Alicia, nanti lagi aja, langsung aja bikin ya. Soalnya udah ketinggalan, nanti boleh menyusul ya, lihat-lihat rekamannya ya, gimana caranya. Oke. Ya benar, R sama E itu shortcutnya, Safira. Oke, kawan murid, kita lanjut ya. Nah, langkah selanjutnya sebelum kita buat lengkung sudut-sudut persegi ini, kita mau rubah dulu sebenarnya persegi ini jadi trapesium. Kawan murid lihat nggak kalau karakternya ini bentuknya trapesium sebenarnya, bukan persegi. Oke? Nah, caranya gimana? Masih inget dong sama Direct Selection Tools atau Node Tool. Di Inkscape tuh ada Node Tools. Nah, kalau di Adobe Illustrator namanya Direct Selection Tool, ada di bawahnya Selection Tool. Kalau Node Tool di Inkscape ada di bawahnya Selector Tool. Masih inget kan? Nah, kita akan memindahkan notes yang sebelah kiri ini lebih ke dalam dan notes yang sebelah kanan ini agak ke dalam juga. Jadi indent atau menjorok ke dalam semua ya. Sehingga berbentuk seperti trapesium. Sebelumnya Bu Siva aktifkan dulu rulernya. Kalau belum tahu cara rulernya, munculin rulernya gimana, berarti belum nonton video pembelajaran yang hari ini. Ya, ketahuan deh ya. Oke, cara aktifin rulernya silakan disaksikan dulu video pembelajarannya ya. Nah, caranya di sini Bu Siva coba mau keluarkan guide-nya dulu. Bu Siva mau coba letakkan di 300 ya. Di 300 pixel ya, kawan murid. Ini kan ukurannya soalnya tadi pixel ya satuannya. Nah, ini Bu Siva seleksi dulu guideline-nya. Nah, Bu Siva klik yang transform panelnya. Nah, untuk yang X-nya udah 300 ya, bener. Oke, udah berarti kawan murid. Nah, yang persegi ini Bu Siva dekatkan. Oke, kalau sudah, Bu Siva coba keluarkan lagi di sini ya, di 350. Bu Siva pastikan udah 350. Nah, sebenarnya kalau udah jadi di Adobe Illustrator kita bisa seleksi dua ini ya kawan murid, dua apa nih namanya, guideline. Nah, terus kita duplikat. Cara duplikat juga udah dibahas di video pembelajaran. Kalau kawan murid belum tahu, waduh, belum nonton nih berarti ya. Nah, kalau sudah, kita seleksi lagi, lalu ganti ke Direct Selection Tool ya. Shortcut itu A. Kalau mau cepat pakai shortcut ya kawan murid ya. Nah, ini bisa kita drag ke sebelah sini sampai kena guide-nya. Ini buat acuan aja jadi guide-nya ya kawan murid ya. Oke, kalau sudah kita hapus saja guideline-nya. Diseleksi dengan selection tool lalu delete. Delete-nya pakai keyboard aja. Diklik aja delete-nya. Nah, ini kan terlalu panjang ya. Trapesiumnya terlalu tinggi, bukan panjang ya, terlalu tinggi. Nah, kita mau buat dia agak pendek ya. Kalau menurut kita seleksi anchor-nya yang bawah sini, dua ini ya, kita seleksi lalu kita coba pendekin lagi seperti ini. Oke, sudah ya kawan murid ya. Nah, untuk buat lengkungnya, kawan murid tinggal menggunakan Direct Selection Tool. Ini akan ada muncul lingkaran-lingkaran di dalam anchor-nya. Nah, kawan murid bisa klik and drag saja seperti ini. Oke. Nah, Bu Siva mau yang bagian bawah ini lengkungnya lebih lengkung lagi ya. Nah, jadi Bu Siva seleksi lagi anchor point atau nodes-nya yang ada di bawah ini semua. Lalu Bu Siva klik icon rounded-nya di sini. Jadi lebih lengkung yang bagian bawah. Nah, kalau sudah, Bu Siva beralih dulu ke Inkscape ya, kawan murid ya. Sudah? Silakan dibuat dulu sedemikian rupa sehingga dia membentuk seperti ini, kawan murid. Ini Bu Siva coba besarin ya. Biar lebih kelihatan. Oke. Bu Siva ganti dulu ke Inkscape ya. Nah, udah ketemu belum? Ada yang udah ketemu belum cara buat kayak tadi di Inkscape? Boleh kabarin Bu Siva di kolom chat. Ayo, siapa yang udah ketemu? Oke, El, aku. Udah jadi trapesium, El? Udah jadi trapesium? Wih, mantap. Udah melengkung sudut-sudutnya? Oke, Jaden mantap. Udah? Siapa lagi? Ya udah. Karena gimana, Karena udah ketemu belum?
udah melengkung, oke Jaden udah melengkung. Sip ya. Sekarang coba nih Bu Siva praktekkan ya. Mudah-mudahan kawan murid bisa menyimak nih. Sama kayak tadi, kita rubah dulu dia jadi ini ya, jadi trapesium. Nah, di sini kawan murid lihat nih, kalau di Inkscape ini kita bisa ngelihat panjang dari objek kita di ruler. Ini yang ada birunya. Kelihatan nggak kawan murid? Yang biru-biru ini. Kelihatan ya? Nah, sebenarnya kita bisa mengacu dari situ aja, nggak perlu mengeluarkan guideline. Tapi kalau Bu Siva mau ngeluarin guideline-nya dulu lah. Nih, di sini. Oke. Satu di sana, satu lagi di sini. Ya, jadi sekitar 50 pixel ya indennya. Oke, pakai Node Tools. Nah, jangan lupa kalau kita mau munculin anchor point atau nodes di Inkscape, ya nggak bisa langsung ya kawan murid, kita rubah dulu objek ini jadi path. Nah, cara merubahnya masih ingat ya, object to path ada di sini kawan murid ya, di path. Object to path. Menu path lalu object to path. Nah, baru muncul nih anchor-anchornya. Tahu kan anchor ya kawan murid ya? Nggak lupa dong ya, jangan lupa ya. Kalau sudah, kita seleksi yang nodes yang sebelah kiri ini dulu, ya kita pindahkan. Lalu yang node sebelah kanannya juga kita pindahkan. Oke, kalau sudah, guideline-nya kita delete kawan murid ya. Kita seleksi guideline-nya. Kita delete. Oke. Delete. Sip. Nah, sama kayak di Adobe Illustrator, kita pendekin dulu ya. Tingginya ya, ini terlalu tinggi, pakai direct selection tool, not tools ya. Shortcut-nya itu N. Bu Siva tekan tombol N aja tadi di keyboard ya. Lalu diseleksi dua anchor di sini, lalu kita drag ke atas biar dia agak pendek gini kawan murid. Oke, kalau udah, kita seleksi semua anchornya di sini. Semua nodes-nya, semua titiknya kita seleksi. Kalau sudah diseleksi, kawan murid perhatikan di sini. Untuk buat lengkungnya, yang belum ya, kawan murid bisa arahkan kursor mouse-nya ke sini, ke atas ya. Ada yang disebut dengan Add Corners LPE. Klik, nah, akan muncul icon rounded sudutnya ya, cornernya. Itu lingkaran-lingkaran kayak gini. Ini mirip lah sama di Adobe Illustrator, cuman posisinya aja yang beda sama tampilannya sedikit beda. Nah, kita seleksi lagi semua toolsnya, node-nya, agar nanti secara bersamaan mereka berubah jadi rounded ya, atau melengkung. Nah, kita seleksi seperti ini. Oke, Bu Siva mau edit yang bagian bawah biar lebih melengkung lagi ya. Jadi Bu Siva seleksi nodes yang bawah aja. Nah, kalau udah, kita salah satu panahnya ini kawan murid kita drag. Salah satu aja ya. Oke, sudah. Sudah kawan murid? Bisa ya? Coba dimainkan lagi ya. Bu Siva beralih lagi ke Adobe Illustrator. Silakan. Yang menggunakan Adobe Illustrator, gunakan ellipse tool-nya untuk membuat telinga. Telinganya ada dua ya kawan murid ya, mirip sama kita ya. Silakan menggunakan ellipse tool dengan klik kanan di rectangle tool, lalu ellipse tool, atau langsung aja shortcut-nya biar gampang, tekan tombol L di keyboardnya masing-masing ya. Jangan di keyboardnya Bu Siva ya, nggak bisa. Harus di keyboardnya masing-masing. Oke, kalau sudah kita buat telinganya, nah telinga itu lingkaran kalau muridnya, bukan oval. Kalau kita lihat dari sini, ya, berarti kita butuh lingkaran yang presisi juga, alias yang memang lingkaran ya, bukan oval. Nah, gimana caranya? Sama, tekan tombol shift lalu klik and drag ya kalau murid, seperti ini. Atau kalau mau di input langsung bisa ya, kalau di Adobe Illustrator input ukurannya bisa. Ya, diklik aja ellipse tool, lalu klik sekali di artboard-nya. Nah, nanti muncul seperti ini. Lalu kawan murid silakan masukkan white sama height-nya sama kalau mau presisi. Kalau mau oval berarti salah satunya beda ya, beda ya satu-satunya ya kawan murid. Masing-masingnya, ya ampun repot banget bicaranya. Nah, kita lanjut. Kita lanjut di sini ada lingkaran untuk telinga sebelah kanan karakternya.
tapi kiri di kita ya kawan murid ya. Ini sebenarnya telinga kanan karakternya, tapi kiri nih kalau di kita. Nah, kita duplikasi biar dia punya telinga satu lagi di sebelahnya ya. Silakan duplikasi aja langsung. Terserah cara duplikasinya mau yang seperti apa. Tentunya ini sudah dipelajari di video pembelajaran yang ke-8 ya. Ada di LMS, di Pansheet LMS linknya. Atau kawan murid silakan cari aja di YouTube-nya Bu Sipa. Videonya ini yang berapa ya? Ke-6 ya. Tips dan trik itu ke-6 kalau nggak salah. Kalau sudah, ya udah ada 3 objek nih kawan murid di layers-nya. Tuh, ada 3 objek ya. Pet, ada ellipse 2. Ya, ini kita ganti aja petnya face ya, kawan murid ya. Namanya ellipse yang pertama ini ear, telinga yang kiri ya. Kiri kita aja lah. Biar nggak bingung ya. Nah, kalau ini ear R atau right, kanan. Tuh ya. Nah, kita mau posisi si telinga ini pindah ke bawah face ya, kawan murid ya. Kita bisa langsung seleksi aja di layer seperti ini, keduanya ya, kedua telinganya, lalu klik and drag ke bawah. Atau kawan murid bisa menggunakan yang disebut dengan arrange fitur ya. Fitur arrange itu, jadi kita seleksi nih, dua-duanya di sini, di artboard. Lalu klik kanan, arrange, send to back. Nah, send to back ini berarti maksudnya adalah memindahkan objek di paling belakang atau di paling bawah layer tersebut. Layer tersebut tuh maksudnya layer di mana objek yang kita seleksi ini berada. Ya, karena di sini layer 1 aja yang ada, terus si telinga juga masukin ke layer 1. Nah, tadi pada saat kita send to back dia langsung ada di bawah ya. Kebetulan karena baru ada 3 objeknya, hanya ada face di sini yang tidak diseleksi. Ya, dia jadi terlihatnya di belakang face ya. Oke, kawan murid. Kita lanjut ya. Ini. Silakan kawan murid buat lingkaran untuk rambutnya. Caranya masih sama. Kawan murid silakan perhatikan saja langkahnya seperti ini ya, sama ya, cuman dirubah aja. Ya, satu buat yang besar lalu diletakkan di tengah. Warnanya diganti ke yang lebih tua ya. Seperti ini. Oke, kalau sudah buat lagi 3. Ini bisa diduplikasi ya kawan murid ya. Sip. Nah, kalau sudah diduplikasi, biarkan dulu ya. Silakan kawan murid buat dulu seperti itu. Bu Sipa ke Inkscape dulu. Betul. Jadi curly. Coba boleh kalau mau straight, tapi kalau mau curly juga boleh. Berarti kalau straight pakai apa? Pakai persegi. Ya, kita ke Inkscape dulu ya kawan murid ya. Silakan buat lingkaran untuk telinganya. Nah, lingkaran di Inkscape itu shortcutnya itu E ya. Silakan kawan murid buat. Ya, untuk presisi masih sama, gunakan kontrol ya. Kawan murid tekan dulu dan tahan tombol CTRL-nya. Lalu kawan murid silakan buat seperti ini. Lalu diduplikasi. Nah, udah tahu juga pasti duplikasi di Inkscape itu menggunakan apa ya. Oke. Nah, buat kawan murid yang mungkin merasa, aduh, ini aku belum tahu nih cara duplikasi ya. Seperti yang tadi Bu Syifa bilang ya. Berarti kawan murid punya kesempatan untuk menyaksikan video pembelajarannya dulu. Ya, nanti boleh dilihat lagi video pembelajarannya. Jadi tahu cara duplikasinya. Oke, sip. Selanjutnya, kita masih pakai ellipse tool untuk membuat rambutnya. Sama kayak tadi ya, kawan murid kita buat dulu yang lebih besar di sini. Warnanya Bu Sipa ganti ke sini deh. Oke, kalau sudah kita posisikan dengan agar dia ada di tengah-tengah seperti inilah ya kurang lebihnya. Oke, cus. Kita lanjut buat rambutnya dengan ellipse tool lagi. Buat satu aja dulu yang lebih kecil dari si rambut yang awal ya. Nah, kalau sudah diduplikasi lagi seperti ini dan duplikasi lagi. Jadi ada 3 ya. Oke, kawan murid, sudah? Sudah belum?
Kalau sudah, Bu Siva coba kembali dulu ke Adobe Illustrator ya. Nggak ada yang jelek lah, kan belum jadi. Semuanya juga masih jelek nih. Masih nggak karuan ini bentuk apa ya. Masih nggak jelas. Masih sama, Alia, yuk. Jangan patah semangat, ayo. Kita lanjut lagi. Nah, kawan murid, kita perlu menduplikasi 3 rambut yang ada di sini ya, di sebelah sini ya, agar di sebelah kanan kita nih, sebelah kirinya karakter sebenarnya, ini punya rambut juga gitu, biar gak di sebelah sininya botak gitu ya. Nah, kita coba duplikasi ke sebelah kanan. Tapi masalahnya ini kan madepnya atau menghadapnya ke sana juga nih, kita mau flip ya, atau mau mirroring. Nah, caranya menggunakan reflect tool. Kalau di Adobe Illustrator ada lagi nih alat yang kita butuhkan untuk membalikan atau flip objek yang sedang kita seleksi. Caranya, ini masih diseleksi ya. Kawan murid silakan pergi ke toolbar. Di sini ada rotate. Nah, tapi bukan yang ini ya. Klik kanan, lalu cari reflect tool atau shortcutnya itu O. Ya, jadi kalau kawan murid tekan tombol O, lalu enter, akan muncul seperti ini. Pilihnya axis-nya yang vertikal. Untuk angle-nya biarkan 90 derajat. Kalau mau dilihat perubahannya berarti previewnya di checklist. Nah, kalau sudah oke aja. Setelah itu menggunakan selection tool lagi dan posisikan rambutnya. Iya, gini deh biar sama ya. Oke. Sudah, siap-siap. Kita lanjut nih. Udah belum? Udah? Boleh banget, Jaden. Mau 9, mau 12 ekspresi bebas, Jaden. Boleh banget. Kalau kamu asik untuk buat ekspresinya, boleh. Nah, kalau mau tunjukin ke Bu Siva, kirim ke Padlet ya. 9 ekspresinya. Yuk. Udah ya, kawan murid ya. Kita ke Inkscape lagi. Kawan murid silakan. Yang Inkscape gimana cara duplikasinya pasti udah tahu. Nah, tinggal PR-nya adalah mirroring-nya nih, kawan murid ya. Bagaimana membuat mirror atau flip dari objek yang kita seleksi. Sebentar ya, kawan murid ya. Sepertinya dia agak lag. Nah, ya. Kita seleksi dulu ketiganya, lalu kita duplikasi dan kita pindahkan ke sebelah sini ya, sebelah berlawanannya kanan. Lalu kalau sudah kita flip. Nah, bedanya kerennya lagi nih Inkscape nih kawan murid ya. Gak usah pakai tools yang lain karena fiturnya udah ada di atas. Kita lihat di sini. Ya, ini flip horizontal ya kalau di sini nyebutnya. Nah, klik aja yang gambarnya kayak piramida itu ya, segitiga saling berhadapan. Kita posisikan. Oke, kalau sudah. Kita lihat dulu ya layers panels-nya. Tadi kita belum sempat bahas di sini. Layers panels-nya nggak ada. Nah, ini kita munculin dulu view-nya. Oops. View. Nah, dialogs-nya kita munculkan dulu. Oke, kalau sudah kita lihat dulu layers panel-nya. Kayak Duolingo ya. Nggak sengaja ya jadi mirip kayak Duolingo. Oke, kawan murid di sini wah udah kebanyakan ya. Coba kita ganti dulu yang rectangle ini jadi face ya. Lalu circle yang ini berarti ear L sama ya. Nama-namain dulu ya kawan murid biar gak bingung ya ngelihat layersnya. Lalu yang ini R. Nah, ini pet yang sini tuh rambut tengah ya kawan murid ya. Nah, sisanya kita coba kelompokin kawan murid atau kita grouping. Jadi kawan murid bisa nggak ketukar gitu ya. Untuk rambut yang di sebelah sini Bu Siva grup dulu, klik kanan lalu grup atau Ctrl G ya, CTRL G. Nah, kawan murid bisa lihat di sini grupnya nih, ada grup 8 atau G8 ya disingkatnya. Nah, ini kita ganti aja ear rambut ya, hair sebelah kiri kita ya. Nah, sisanya yang di sebelah sini kita grup juga. Untuk yang di Illustrator juga sama ya caranya, kawan murid silakan buat grouping, seleksi dulu objeknya di artboard, lalu klik kanan, grup. Untuk namain grupnya sesuai keinginan kawan murid aja deh. Ya, di sini Bu Siva namainnya kayak gini. Oke, nah
grouping itu tidak menyatukan kawan murid. Jadi kita masih bisa edit di masing-masing objeknya. Meskipun pada saat kita seleksi mereka sudah bergabung seperti ini ya, seolah-olah tergabung, ini sebenarnya kita masih bisa edit satu persatu atau secara individunya. Klik 2 kali aja, kita bisa seleksi satu persatunya seperti ini. Oke, kalau mau kembaliin lagi, kita tutup nih grupnya, kita seleksi. Belum ya. Nah, kita kembali aja seperti ini. Hilang. Oke ya, kawan murid ya. Sudah ya. Sip. Silakan kalau sudah dirapikan layersnya, buat matanya kawan murid. Buat mata pakai elips juga. Ya, pakai elips, warna putih, warna hitam berarti ya. Ya, kita buat yang general aja lah dulu warnanya. Nanti kawan murid boleh ganti-ganti warnanya, terserah kawan murid ya. Kita buat yang general dulu ya. Boleh buat lingkaran untuk kedua matanya. Silakan dibuat dulu, kawan murid, sambil Bu Siva coba rapihkan layers yang ada di Adobe Illustrator. Oke. Yuk, bikin ya matanya ya, kawan murid ya. Di sini Bu Siva buka layersnya, lalu Bu Siva coba grouping. Klik kanan, group. Ini juga di group. Oke, group yang ini vertical, yang ini juga hair up. Oke, kawan murid buat matanya dulu ya. Buat matanya, warnanya oranye juga enggak ya? Enggak ada bedanya sama rambut nanti. Oke. Oke, satu lagi warna hitam. Ini Bu Siva kelompokkan dulu ya matanya. I, L. Ini kita coba duplikasi. Sudah? Ada yang sudah selesai mata? Boleh kabarin Bu Siva? Sudah dong, pasti. Gampang ya, kawan murid ya. Coba buat matanya. Ada yang udah selesai belum? Ngapain? Udah. Jangan lupa dirapikan ya kawan murid ya layersnya ya, biar nggak bingung. Oke, sudah? Sudah selesai matanya? Kita lanjut ya. Iya, nggak apa-apa Jaden. Santai aja ya. Udah santai ya kalau Jaden ya. Udah praktis. Keren banget. Oke, kawan murid. Sudah? Di sini kawan murid bisa melihat rambutnya itu masih ada di depan wajahnya dan di belakang mata ya. Harusnya tidak ada rambut di sana ya kawan murid ya. Rambutnya harusnya ada di belakang wajah. Nah, kita pindahkan. Kita pakai fitur arrange lagi. Kita seleksi grup yang di sebelah kiri ya. Di rambutnya. Lalu kita klik kanan. Nah, kita arrange ya. Kawan murid di arrange ke backward ya. Oke, backward. Oh enggak, back aja ya, convert biar langsung ada di belakang apa ini namanya wajahnya. Oke, di sini Bu Siva mau edit dulu posisinya ya, klik 2 kali aja kalau mau edit ya, convert ya dari grup ini.
Kenapa jadi Atito? Oke. Nah, kalau sudah, ini Bu Siva coba hapus deh ya, karena tadi udah diedit biar sama. Ini Bu Siva duplikasi lagi. Botak di depan. Kayak profesor ya ini jadinya ya, kayak karakter profesor. Oke, sudah ya kawan murid. Nah, ini matanya Bu Siva sesuaikan lagi seperti ini. Sip. Oke. Jadi jenong. Jenong. Oke, kawan murid, kita lanjut ya. Silakan kawan murid. Berarti langkah selanjutnya adalah kita membuat alisnya. Oke ya, kita membuat alisnya. Gimana cara membuat eyebrow atau alisnya? Kawan murid bisa buat dengan rectangle tool. Ya, caranya dengan aktifkan rectangle tool. Ya, shortcutnya M. Nah, buat aja seperti ini ya kawan murid ya. Oke, kita coba pakai eyedropper tool. Masih tahu dong eyedropper tool pakai shortcut apa ya? Untuk ambil warnanya biar mirip sama rambutnya. Nah, tapi kan ini kotak ya kawan muridnya, kita maunya dia rounded juga tuh. Nah, caranya sama ya kawan murid, menggunakan direct selection tool A ya, shortcutnya, lalu kita klik and drag biar jadi rounded ya, duplikasi untuk alis sebelah kirinya. Oke, selesai untuk alisnya. Nah, di Inkscape bagaimana cara membuatnya? Sama ya, kawan murid menggunakan rectangle tool juga, tapi sebelumnya kita coba arrange juga nih, pindahin dulu ini ke to bottom ya, lower to bottom. Ya, yang sebelah sini juga lower to bottom. Ya. Nah, kalau sudah kita buat alisnya menggunakan rectangle tool, langsung aja kita buat, wah alisnya hitam nih, jadi kayak Shinchan ya. Nah, kita pindahin seperti ini. Pakai dropper tool, ambil warnanya, warna rambutnya, lalu gunakan no tools, dan kita klik and drag di handle to pad yang lingkaran ini untuk membuat rounded. Oke, kalau sudah kawan murid bisa duplikasi alisnya dan pindahkan ke sebelah sini. Oke, terlalu mepet ya kawan murid, kita geserin aja deh. Kita geserin lagi. Nah, sip. Jauh banget. Jadi ketawa sendiri Bu Siva ya. Murid gitu nggak, kalau bikin karakter suka ketawa sendiri? Kalau Bu Siva suka ya, aneh emang. Yuk kita lanjut lagi ya, buat mulutnya. Nah, ini the last ya, buat bikin bentuknya. Sebenarnya kita bisa belajar kompon lagi sih kawan murid, cuman waktunya sempat ya, kayaknya wah cukup nih. Bener ngelihatnya kocak katanya. Lucu gitu ya. Nah, kita coba beralih ke Illustrator lagi buat mulutnya. Kita pakai tools yang baru, yaitu pen tool ya, kawan murid ya. Kita pakai pen tool, aktifinnya pakai shortcutnya P kalau di Adobe Illustrator. Kalau di Inkscape itu shortcutnya B. Ya, caranya kita bisa pakai dua cara. Mau cara mudah apa cara susah? Coba, bikin mulutnya mau pakai cara mudah apa cara susah? Susah dulu, bener nih, bener Ozora. Musibah juga maunya gitu. Susah dulu ya. Ini cara susahnya nih. Kita klik satu, kita bikin dua anchor aja kawan murid. Klik lagi di sebelah sini. Nah, pakai direct selection tool ya. Pakai direct selection tool tuh di sini ya. Lalu kawan murid tekan tombol plus untuk membuat anchor baru di tengah-tengahnya. Ya kayak gini. Pakai direct selection tool lagi. Pindahin nih. Nah, ini nggak kelihatan ya. Coba kita swiping dulu warnanya ya kawan murid ya, biar dia jadi stroke aja. Oke, nah, tipis banget nih. Coba kita buat dulu dia jadi melengkung ya kawan murid ya. Kita seleksi yang tengah, lalu convert selected anchor points to smooth ya. Kalau sudah, kita coba rubah sedemikian rupa agar senyumannya lebih tulus gitu ya. Tadi agak fake ya senyumnya ya. Nah, kita coba buat lebih tulus lagi senyumannya. Nah, tapi stroke ini terlalu tipis. Nah, caranya kita buat dia lebih tebal. Di bagian atas di sini ada stroke weight ya. Ini bisa ditambah jadi berapa ya? Ya,
10 oke lah ya di sini. Kalau Bu Siva 10 masih oke ya. Tapi kalau kawan murid sesuaikan ya sama bentuk atau ukuran objeknya, karakternya. Lalu Bu Siva mau dia capnya ujungnya juga rounded kawan murid kayak yang kita buat di sini. Nah, caranya gimana nih buat rounded? Udah tahu dong ya, kita ke stroke lagi, kita rubah capnya yang round cap. Ini udah pernah dibahas di fill and stroke ya, di pendalaman fill and stroke. Ada videonya juga ya kawan murid ya. Warnanya kita ganti dong ya, ini takutnya ketukar sama kumis terbalik ya. Ini kayak rambut warnanya. Kita aktifin dulu stroke-nya di sini. Bu Siva boleh izin minum dulu nggak? Agak gatal ya. Maaf ya kawan murid ya. Ya, cepet ya. Udah ada di samping juga minumnya soalnya. Oke, kita lanjut ya kawan murid. Kita ganti tadi warnanya biar lebih oke ya. Nah, udah jadi karakternya. Sip ya. Yang di Inkscape sama. Oh, cara gampangnya tadi ya belum ya. Cara gampangnya tuh ya kan karena tadi kita butuh 3 anchor ya kawan murid ya. Karena tadi kita butuh 3 anchor, maka kita buat 3 anchor aja di sini ya. Bu Siva contohin yang gampangnya ya. Pakai pen tool. Klik 1 kali. Ya, tekan tombol shift deh biar dia lurus ya. Tekan sekali lagi. Nah, tekan sekali lagi. Oke. Lalu dengan direct selection tool sama sih ke sininya ya. Kita seleksi, kita pindahkan dia ke bawah. Lalu kita convert to smooth. Nah, kita ganti deh sini bentuknya. Gitu. Sama caranya sih kawan murid ya. Kalau belum tebal ya rubah ketebalannya. Kalau belum roundnya, capnya belum round, rubah dulu capnya jadi round, jadi belibet. Oke ya, sudah untuk mulutnya, cara di Illustrator, nah cara di Inkscape nih, satu lagi nih. Nah, di Inkscape gimana caranya? Sama ya, pakai pen tool. Wait, ya, shortcutnya B nih kawan murid ya, pen tool. Bisa kayak tadi, bisa 2 kali titik dulu atau langsung 3 kali bisa ya. Kalau 2 kali titik berarti dia kan yang sini sama sini ya. Nah, kawan murid pakai notus, langsung aja tekan tombol N di keyboardnya, terus klik 2 kali di tengah. Nggak ribet sih kalau di Inkscape ya. Nah, pindahin lagi yang titik atau notes di yang tengah ini ke bawah. Oke, ini masih fill warna orange ya, kawan murid. Fillnya kita matiin aja, jadi pakai none ya. Nggak ada ininya, stroke-nya kita pakaiin yang warna ini. Stroke. Nah, udah jadi. Kalau belum kelihatan berarti ketebalannya belum diatur ya, kawan muridnya. Ketebalannya di fill and stroke. Di sebelah sini ya, di Dialux ya. Di panel fill and stroke. Jadi hilang. Klik fill and stroke. Oke. Ibu Siva close dulu deh yang status. Ya. Ada di stroke style. Nah, kawan murid rubah dulu nih white-nya ya. Berapa tebalnya yang kawan murid inginkan. Lalu round cap-nya diaktifin. Nah, kita pakai note tools lagi ya buat dia melengkung. Ini belum melengkung ya, masih kayak mulut karakter burung ya. Kita klik yang ini ya kawan murid ya. Make selected node smooth. Nah, oke, sama kita atur juga handle-nya. Kalau mau langsung 3 anchor atau 3 titik pun sama ya. Tetap kayak tadi, pasti modifikasinya tetap menggunakan node tools ya. Pakai 3 titik tuh kayak gini kawan murid. 1, 2, 3. Nah, nanti kawan murid kalau pakai node tools berarti ada 3 nih, tuh kan. Langsung aja deh, sama cara-caranya ya. Cuman terserah kawan murid mau gayanya mau yang mana yang lebih cepat ya. Atau mau yang suka pengen yang agak challenging, boleh. Sip, sudah kawan murid, sudah jadi ya. Nah, tapi sebenarnya tadi kawan murid udah belajar grouping ya.
udah belajar grouping. Nah, kalau kawan murid lihat, ingat yang tadi, sebenarnya kita masih ada satu materi lagi, compound shapes. Mau pelajarin di sini atau lihat video aja? Waktunya udah jam 5 soalnya. Overtime terus nggak enak dong. Video, sip, boleh ya? Biar bisa explore. Oke, kalau gitu kawan murid. Untuk konsepnya, silakan nanti kawan murid lanjutkan di video pembelajaran ya, mengikuti di video pembelajaran. Nah, waktu juga udah pukul 5, biar kawan murid bisa istirahat gitu ya. Yang sekarang kawan murid silakan lanjutkan buat ya, udah cukup nih dari sini aja sebenarnya kawan murid udah cukup, udah bisa buat karakter yang lainnya, maksudnya ekspresi karakter yang lainnya. Ya, bisa buat yang sedihnya, bisa buat yang marahnya. Ini lagi marah ya ceritanya kawan murid ya. Sama yang lagi seneng-seneng banget nih ya. Kalau ini seneng aja ya, smile, ramah, friendly. Kalau yang ini lagi seneng banget, kalau yang ini lagi marah, sama yang sedihnya. Silakan kawan murid buat 3 ekspresi lainnya dulu, baru nanti diupload di Padlet ya. Oke? Coba, boleh ada pertanyaan silakan sebentar ya. Halo, Floria. Bolehkah bikin anime bolehkah bikin anime? Boleh? Boleh. Gambar anime? Boleh. Tapi nanti ada ekspresi-ekspresinya ya, Floria. Tetap ada ekspresinya ya. Oke, sip. Thank you. Siapa lagi yang mau tanya kawan murid sebelum Bu Siva tutup? Ada blush. Iya, Raden, kita mau tutup nih. Raden ada pertanyaan nggak? Udah selesai belum, Raden? Karakternya tadi. Praktekin nggak? Oke ya, kawan murid ya. Coba boleh dikasih tahu Bu Siva dulu sebelum Bu Siva tutup. Hehehe, berarti nggak praktek nih Raden nih. Oke, kita tuh nanti ada mini project ya, kurang lebih di bulan Oktober kita udah mulai masuk mini project kawan murid. Kemudian setelah mini project kita masuk ke big project. Udah jangan dipikirin dulu kenapa ya, kita enjoy dulu ya. Jangan dipikirin tugas-tugasnya dulu. Kita latihan-latihan aja, senang-senang aja dulu. Sakit tanganku. Belum terbiasa Alia. Yuk boleh coba kirim screenshotnya sementara ke kolom chat ya, Bu, biar Bu Siva lihat dulu udah sampai mana karakter yang kawan murid buat. Ya, sama-sama, Rey. Wih. Iya, karena masih basic, Jaden. Kalau ini masih basic, masih pakai basic shapes. Pakai mousepad, ya, jadinya ini ya. Yuk, boleh dikirim dulu. Ayo, Bu Siva nggak akan tutup nih kalau belum ada yang share nih. Coba share dulu. Udah sampai mana karakter-karakternya? Coba, Bu Siva mau lihat. Jaden mau kirim di sini dulu, boleh kalau mau Bu Siva lihat langsung. Boleh kirim di kolom chat. Yuk, Chelsea, Elmira. Gimana El? Yo, Alicia. Boleh kirim dong. Ih, mantap. Lucu banget. Cute. Cute ya karakternya. Wow. Menarik loh. Bener-bener keli. Lebih ke kribo ya. Lucu-lucu, El. Oh, lewat cam. Mana Raya? Mana Raya? Oh, itu dia. Oke. Coba tahan ya. Nih kawan murid mau lihat nggak tuh punya Raya? Wih, keren banget kan? Cute juga sih, lucu nih karakternya. Boleh, yang lain mau ditunjukin langsung di cam boleh. Kalau mau. Atau mau di... Thank you ya Raya ya. Ya, cus lah yang lainnya. Wih, Timur. Ada jambangnya. Keren banget. Mesti pada downloadin ya, izin ya. Keren-keren banget soalnya. Sorry, mungkin kawan murid yang lain belum bisa lihat karena ini direct message ya ke Bu Siva. Oke, wih, udah banyak yang udah. Wih, senang deh. Mulutnya belum selesai. Ya deh, gak apa-apa kasih mulut dulu. Kasian, gak ada mulutnya. Oke, yang lain gimana kawan murid? Chelsea udah? Tadi siapa yang masih belum ada mulutnya? Oh, Chelsea ya? Clay. Gimana Clay? Ada
Ada nih belum bikin ya pasti. Rinjani gimana Rinjani? Sip, gimana? Safira, Jordan, Tasya, Kamila, Kristo, Ekaila, aku panggilin ya. Klo, Tia, Sandi, Arzata, Maida. Siapa yang mau nunjukin lewat cam? Siapa lagi? Alvaro. Udah selesai? Oke, ini ada lagi. Aduh, kalian masih belum download juga. Ayo bentar lagi kita mau mini project loh. Kan jadi ngingetin ya. Tadi bilang jangan diingetin ya. Ya, ayo. Ih, keren banget Jaden. Udah jadi 9 ekspresi. Wow. Keren. Yuk, kawan murid yang lainnya jangan mau kalah. Yuk, kita bisa. Yuk, selesain dulu yang 4 karakternya. Nanti di screenshot, dikirim ke Pedlet. Bu Siva coba komen-komen ya. Kayaknya yang pertemuan kemarin juga masih banyak yang belum nih. Yuk. Latihan kawan murid. Sebelum akhirnya nanti kita ketemu sama project-project yang lainnya. Ini masih ya pemanasan lah. Stretching dikit ya. Oh, ini nih. Nadine juga udah jadi. Oke, Bu Siva simpan. Terima kasih semuanya. Yuk kita foto dulu yuk. Foto buruk jadi. Ayo kita foto. Yuk on cam yuk. Yeay, alhamdulillah puji syukur nih teman-teman kita sudah menyelesaikan pertemuan yang ke-8, udah bikin ekspresi ya meskipun baru 1. Tapi mudah-mudahan kawan murid nanti menyusul yang lainnya. Bu Siva tunggu ya. Wah, sepertinya Timur sudah mulai pusing. Sip, yuk kita mulai foto barengnya. Bu Siva hitung ya. 1, 2, 3. Cheers. Lagi 1, 2, 3. Oke, kawan murid yang lain boleh leave duluan. Di sini Bu Siva masih mau download, ada kiriman dari siapa ya? Dyson di delete. Oke ya. See you semuanya di pertemuan 9. Bye-bye. Jangan lupa yang ketinggalan video pembelajarannya dilihat-lihat lagi, dipraktekin lagi ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Langsung keluar.